Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat pagi adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi adik-adik, melindungi keluarga di rumah dari wabah yang masih melanda di kota Ende kita tercinta ini. Baik adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Ustadz akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ustadz ingin memperkenalkan nama Ustadz, yaitu Ustadz Anang Ismail. Ustadz Anang Ismail biasa disapa dengan Ustadz Anang. Nah, Ustadz di sini mengampu dua mata pelajaran, yakni mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan mata pelajaran akidah akhlak. Baiklah adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembelajaran kita, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi pada bab pertama, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, di sini Ustadz akan memetakan konsep pembelajaran yang akan kita lalui dalam 2 pekan ke depan. Pada pekan ini kita akan mempelajari 2 subtema, yaitu yang pertama kita akan mempelajari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan pembinaan dalam bidang sosial. Dan pekan berikutnya kita akan membahas pembinaan bidang ekonomi dan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina bidang pertahanan. Baik adik-adik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Madinah dalam bidang agama. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian membangun masjid. Nabi Muhammad SAW kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabatnya. Nah, pada zaman itu masjid berfungsi sebagai tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabatnya. Nah, inilah fungsi masjid yang utama, yaitu sebagai dakwah Islamiyah dan tempat untuk mengajar. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, yaitu tafaqquh fid din. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlu suffah. Nah, mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlu suffah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, mengajarkan sahabat berzikir, iktikaf, dan membaca Quran. Nabi SAW juga mengajarkan berbagai macam ilmu pada sahabat dan mempersilahkan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah ini dalam bidang agama membuahkan hasil yang gemilang
sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang religius dan pembelajar dan berilmu. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW upayanya dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Kemudian berikutnya adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam pun yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah nilai persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Nah, itulah yang nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim saat ini, terutama adik-adik yang sebagai seorang penuntut ilmu harus memiliki nilai-nilai tersebut, yaitu nilai-nilai persaudaraan, saling menyayangi, saling tolong-menolong, gotong royong, saling menghormati, santun, menunjukkan akhlak yang baik, menebarkan kedamaian, dan yang paling penting adalah kita harus menjaga kebersihan dan cinta akan kebersihan. Nah, Rasulullah SAW ini membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Nah, kita harus saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang tua sebaliknya mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tua. Nah, adik-adik sekalian, ini menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus hormat kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sementara orang tua juga harus menyayangi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, menyayangi dan mencintai anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak memandang, tidak memilih kasih salah satunya. Ya harus sayang, apabila ada anaknya, anak perempuan dan anak laki-laki, ia harus sayang kedua-duanya dengan sepenuh hati. Nah, Rasulullah SAW menyamakan dengan adil antara hak anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh. Terutama sebagaimana budaya-budaya zaman jahiliyah dahulu. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga melarang keras sahabatnya untuk saling mencaci maki dan memfitnah. Nah, karena fitnah ini termasuk dosa yang besar. Fitnah termasuk dosa yang besar. Mencaci maki juga dilarang dalam agama. Ini bisa menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Maka adik-adik dari itu hindari sifat ini, yaitu hindari sifat mencaci maki, hindari sifat mencela, karena itu sebab dari kita melakukan pertengkaran. Nah, itulah adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Baik adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat untuk adik-adik. Selanjutnya ini ada tugas untuk adik-adik di rumah. Tugasnya ada 3 nomor. Ustaz bacakan ya. Pertanyaan yang pertama, adik-adik, apa usaha yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membina keagamaan di masyarakat di Madinah? Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Apa yang adik-adik lakukan untuk meneladani para sahabat SAW untuk mendalami agama atau tafaqquh fid din? Dan yang ketiga, agar terhindar dari kesalahpahaman yang berakibat terjadinya permusuhan, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, itulah adik-adik 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Adik-adik menulisnya di buku tugas masing-masing. Kemudian
adik-adik sekalian mengirimnya melalui WA ke WA pribadi Ustadz. Mengirimnya ke WA pribadi Ustadz yaitu dengan nomor telepon 0821 3370 5175. Dengan nomor WA 0821 3370 5175. Baiklah adik-adik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.